Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Albalawa dari Studi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan AI untuk pendidikan kuliah agar menjadi navigasi cerdas di era disinformasi. Selamat datang di era revolusi pendidikan digital. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap mahasiswa memiliki asisten pribadi yang siap membantu Anda 24 jam. Asisten ini mampu menjelaskan konsep kompleks dalam hitungan detik dan membimbing perjalanan Anda secara personal. Bukan lagi mimpi, ini adalah kenyataan dengan kecerdasan buatan atau AI. Tapi tunggu dulu, di tengah kemudahan ini ada tantangan besar yang mengintai. Disinformasi. Di era di mana informasi mengalir deras seperti air bah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa AI membantu kita belajar dengan benar, bukan malah menyesatkan. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana memanfaatkan AI untuk pendidikan kuliah secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya AI dalam konteks pendidikan. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan memberikan solusi cerdas berdasarkan data. Dalam dunia perkuliahan, AI hadir dalam berbagai bentuk. Yang pertama, asisten pembelajaran seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini yang bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan konsep rumit, bahkan membantu brainstorming ide untuk tugas Anda. Yang kedua, platform pembelajaran seperti Coursera, edX, atau Khan Academy yang menggunakan AI untuk menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar Anda. Yang ketiga, alat riset cerdas yang membantu menyaring jutaan jurnal akademis untuk menemukan sumber yang paling relevan dengan topik penelitian Anda. Yang keempat, aplikasi produktivitas seperti Grammar atau Notion AI yang membantu menyempurnakan tulisan dan merorganisir ide-ide Anda. Apa manfaatnya? Tentu saja luar biasa. Pembelajaran menjadi lebih personal, akses informasi tanpa batas, feedback instan untuk tugas-tugas Anda, dan efisiensi waktu yang signifikan. Bayangkan, menghemat berjam-jam hanya dengan bertanya pada AI tentang konsep yang tidak Anda pahami di kelas. Nah, apa saja sih bahaya disinformasi di era digital ini? Seperti pedang bermata dua, kemudahan ini datang dengan resiko, dan resiko terbesarnya adalah disinformasi. Apa itu disinformasi? Ini adalah informasi yang salah atau menyesatkan, yang disebarkan secara sengaja atau tidak disengaja. Di dunia digital yang serba cepat, disinformasi menyebar 6 kali lebih cepat daripada informasi yang benar. Dalam konteks pendidikan tinggi, ini sangat berbahaya. Bayangkan Anda menggunakan AI untuk riset tugas akhir dan AI memberikan data yang terdengar meyakinkan tapi sebenarnya salah. Atau AI mengutip sumber yang tidak kredibel. Atau lebih parah, AI mengarang fakta fenomena yang disebut sebagai halusinasi AI. Konsekuensinya bisa fatal. Yang pertama, tugas akademik yang cacat, pemahaman konsep yang salah, kesimpulan penelitian yang menyesatkan, bahkan plagiarisme yang tidak disengaja. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan AI tanpa jatuh ke dalam perangkap disinformasi? Nah, terus gimana sih strategi cerdas menggunakan AI untuk pendidikan? Ada beberapa prinsip kunci untuk menjadikan penggunaan AI yang cerdas dan bertanggung jawab dalam perkuliahan. Yang pertama, verifikasi atau cross-checking informasi. Jangan pernah menerima output AI sebagai kebenaran mutlak. Selalu cross-check dengan sumber akademis yang kredibel seperti jurnal pre-review, buku teks resmi, atau database universitas Anda. Contoh, ketika AI memberikan definisi atau teori, tanyakan dari mana informasi ini, lalu cek minimal 2-3 sumber independen. Gunakan Google Scholar, perpustakaan digital, kampus, atau tanya dosen Anda. Yang kedua, pahami batasan AI. AI adalah alat, bukan pengganti pemikiran kritis Anda. AI hebat dalam memproses informasi, tapi ia tidak memiliki pemahaman konteks budaya yang mendalam, kemampuan menilai nuansa etis, akses ke penelitian terbaru setelah tanggal pelatihannya, pemahaman tentang kebijakan spesifik institusi Anda, sebagai AI asisten, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Yang ketiga, transparansi dan integritas akademis. Selalu jujur penggunaan AI Anda. Jika institusi Anda mengizinkan penggunaan AI, dokumentasikan bagaimana Anda menggunakannya, cite atau sebutkan ketika AI mengembangkan ide. Jangan copy paste langsung tanpa pemahaman. Pastikan karya akhir adalah refleksi pemahaman Anda. Ingat, tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan Anda, bukan sekedar mendapatkan nilai bagus dengan jalan pintas. Yang keempat, kembangkan pertanyaan kritis Anda. Jadilah skeptis yang konstruktif. Setiap kali menerima informasi dari AI, tanyakan, apakah ini logis dan konsisten yang saya pelajari? Apakah bias dalam informasi ini? Apakah ada perspektif alternatif? Terus bagaimanakah ini berhubungan dengan konteks lokal Indonesia? Kemampuan bertanya adalah superpowermu di era AI saat ini. Yang kelima, kolaborasi manusia AI yang seimbang.
Gunakan AI untuk hal-hal yang ia kuasai, seperti brainstorming ide awal, menjelaskan konsep kompleks dengan cara berbeda, menyusun outline atau struktur, memeriksa grammar atau konsistensi. Tetap andalkan kemauan manusiawi untuk analisis kritis mendalam, kreativitas orisinil, pertimbangan etis, pemahaman konteks sosial budaya, koneksi emosional dan empati. Nah, terus gimana sih caranya menggunakan AI yang benar tuh agar tetap relevan di zaman ini? Berikut beberapa cara menggunakan AI yang benar. Yang pertama, brainstorming angel menarik untuk topiknya. Yang kedua, meminta penjelasan tentang metode penelitian yang sesuai. Yang ketiga, mendapat saran keywords untuk pencarian jurnal. Yang keempat, memeriksa struktur argumentasinya. Dan hal-hal yang bisa dilakukan seperti membaca 15 jurnal akademis, melakukan survei kecil di kampus, menganalisis data dengan pemahaman konteks lokal, menulis dengan suaranya sendiri, meminta feedback dosen sebelum finalisasi. Hasilnya, paper berkualitas tinggi yang menunjukkan pemahaman mendalam dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara etis. Nah, teman-teman, kita berada di titik perubahan sejarah pendidikan. AI bukanlah ancaman, ia adalah alat yang sangat powerful jika digunakan dengan bijak. Ingat formula sukses kita. Yang pertama, verifikasi setiap informasi. Yang kedua, pahami batasan teknologi. Yang ketiga, jaga integritas akademis. Yang keempat, kembangkan pemikiran kritis. Yang kelima, kolaborasi bukan hanya ketergantungan. Di era yang penuh dengan disinformasi ini, literasi digital bukan lagi pilihan, ini adalah keharusan. Kemampuan memilah informasi yang benar, menggunakan teknologi secara etis, dan tetap mempertahankan kemanusiaan dalam proses belajar adalah kunci kesuksesan Anda. AI adalah asisten hebat, tapi Anda adalah bintang utamanya. Pemikiran kritis, kreativitas, dan integritas Anda yang akan membedakan Anda dari yang lain. Jadilah generasi mahasiswa yang cerdas digital, kritis, dan berintegritas. Masa depan pendidikan ada di tangan Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kuliahmu dan mari bersama-sama menciptakan kultur akademisi yang sehat di era AI.